Saksi hidup lurah, IMB era Anies izinkan warga tinggal, kedok IMB cuma untuk bangunan bukan lahan. Warga dikibuli asal tanda tangan dukungan, fakta terungkap. Jelas sekali, jam 20 itu hujan, angin disertai petir. Jadi terlihat bahwa betul dampak dari kebakaran itu karena memang ada. Gilbert menyalahkan Anies Baswedan atas kebakaran Depo Pelumpang. Pasalnya saat Anies menjabat sebagai gubernur memberikan izin mendirikan bangunan yang jelas-jelas menurutnya bertentangan dengan peraturan. Karena ini kan depo Pertamina yang memang berisiko tinggi ya. Mau tidak mau jangka pendek harus ada buffer zone, jangka panjang mungkin pemerintah pusat yang tadi disampaikan oleh Pak Wapres bisa relokasi, itu bahkan dari pemerintah pusat melalui Kementerian BUMN. Saya sudah perintahkan kepada Menteri BUMN dan juga Gubernur DKI untuk segera mencari solusi dari kejadian yang terjadi di Pelumpang, terutama karena ini memang zona yang bahaya, tidak bisa lagi ditinggali, tetapi harus ada solusinya. Bisa saja Pelumpangnya digeser ke reklamasi atau penduduknya yang digeser di relokasi. Saya kira nanti akan diputuskan oleh Pertamina dan Gubernur DKI. Tapi semuanya memang harus zona-zona berbahaya ini tidak hanya di sini aja, harus diaudit, harus dievaluasi semuanya karena menyangkut nyawa. Jadi sudah saya perintahkan semuanya mengenai itu. Dilansir dari laman CNN Indonesia, Lurah Rawabadak Selatan, Suhaina, menjelaskan surat izin mendirikan bangunan atau IMB era Anies Baswedan di kawasan Tanah Merah yang terdampak kebakaran Depo Pertamina Pelumpang, Jakarta Utara. Suhaina mengatakan warga setempat hanya mengantongi IMB kawasan. Menurutnya, IMB tersebut sebatas mengakui bangunan, bukan kepemilikan lahan di wilayah tersebut. Kata Suhaina pada Minggu 5 Maret, ya kala itu IMB kawasan jadi untuk mengakui bangunan saja, tapi bukan untuk lahan. Suhaina menyebutkan masyarakat memiliki legalitas untuk tinggal di sana, namun masyarakat tidak memiliki IMB atas lahan yang didudukinya. Kata Suhaina, untuk bangunannya bukan tanahnya, bukan IMB-nya, IMB untuk bangunan saja, bukan untuk lahan. Polemik IMB muncul saat PDIP DKI Jakarta mengungkit IMB yang diterbitkan mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, kepada warga permukiman yang terkena dampak kebakaran Depo Pertamina Pelumpang. Kata anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta fraksi PDIP Gilbert Simanjuntak, sejak awal sudah diketahui bahwa Depo Pertamina Pelumpang tidak boleh ditempati dengan jarak tertentu. Lahan tersebut adalah milik PT Pertamina yang ditempati warga. Akan tetapi oleh Anies sewaktu menjabat gubernur diberi izin mendirikan bangunan yang jelas bertentangan dengan peraturan. Gilbert meminta warga sekitar Depo Pertamina Pelumpang direlokasi untuk keamanan dan keselamatan. Namun berdasarkan catatan, Anies mengeluarkan IMB di permukiman Tanah Merah Rawabadak Jakut pada 2021. Ia berkata, saat ini dengan adanya korban kebakaran sepatutnya warga direlokasi agar terhindar dari musibah yang berulang di kemudian hari. Sementara itu, Wakil Sekretaris Jenderal Partai Nasdem Hermawi Taslim heran IMB yang dikeluarkan Anies dikaitkan dengan kebakaran Depo Pelumpang. Menurutnya, Anies sudah tuntas mempertanggungjawabkan jabatannya di Jakarta. Kata Hermawi, hahaha, secara hukum Anies kan sudah mempertanggungjawabkan kerjaan selama masa jabatannya sebagai gubernur. Hermawi mendorong PDIP bertanya kepada Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetyo Edy, yang merupakan kader PDIP, terkait keberadaan Depo Pertamina Pelumpang. Kata Hermawi, sebaiknya PDIP menanyakan hal tersebut kepada Ketua DPRD DKI yang adalah kader PDIP. Apakah ada catatan khusus atas Depo Pelumpang? Kalau tidak ada, berarti Anies clear, udah tidak bisa dituntut apapun. Jadi kalau sudah tuntas jabatannya, Anies boleh kabur seenaknya gitu? Pak Hermawi yang terhormat? Najis banget kalau sampai jadi presiden. Ngeri. Demi suara yang diraih dia bakal beri keputusan-keputusan yang sesaat menyenangkan warganya. Tapi tak peduli konsekuensinya nanti. Nasrun nih, sehat nggak sih dukung capres kualitas begini? Ya ampun, parah banget.
Di sisi lain, Sekretaris Fraksi DPRD DKI Jakarta, William Aditya Sarana, mengkritik Anies Baswedan yang sempat mengeluarkan izin mendirikan bangunan di Tanah Merah. Ia berkata, harusnya Pak Anies mengajak warga untuk pindah ke lokasi yang aman, ini malah dikasih IMB. Ia menilai sikap tersebut tidak sepatutnya dicontoh. Pemimpin tidak boleh sekedar membuat kebijakan. Kata dia, ini pembelajaran penting. Pemimpin harus punya ketegasan. Jangan mau cuma ambil kebijakan yang enak didengar, tapi bisa mencelakakan masyarakat. William mengatakan Basuki Cahayapurnama atau Ahok pernah mengajak warga untuk pindah karena adanya permukiman warga di dekat depo Pertamina yang sangat berbahaya. Politikus PSI itu pun membandingkan sikap Anies dengan Ahok saat memimpin ibu kota. Kata William, Pak BTP dulu pernah mengajak warga untuk pindah karena memang tidak aman ada permukiman dekat depo Pertamina. Ketegasan Pak BTP harus ditiru oleh pemimpin politik. Walaupun terkadang tidak nyaman, tapi kebijakan penting diambil untuk keselamatan masyarakat sendiri. Selain itu, William juga mengingatkan agar Pemprov Jakarta segera melakukan evakuasi kepada korban dan memberikan pengobatan secara gratis. Pemprov Jakarta harus fokus menyelamatkan warga, jangan sampai kejadian ini terulang. Jadi bagaimana menurut Anda? Apakah Anies Baswedan juga punya andil tanggung jawab dalam tragedi Tanah Merah? Silakan tulis komen Anda di kolom komentar. Trauma kena janji manis, warga Kebonpala dan Bidara Cina minta PJRU percepat normalisasi yang mandek era Anies. Tolong kami Pak, kami sudah bosan, banjir terus. Emang gitulah, udah dibersihin, dirapi, datang lagi jam 1 malam. Pas lagi tidur dong. Banjirnya tinggi gitu. Iya. Di hari apa? Hari Senin. Setinggi apa sih Bu banjirnya Bu? Tergantung dari sononya sih. Nah tingginya di sini waktu itu banjir seberapa? Leher. Selain Bu. Iya, ibu keluar berenang. Ditarik kami bapak. Untuk saat ini kita nggak cepat surut dulu ya. Kita nanti normalisasi sungai ya harus segera direalisasi gitu. Kemungkinan banjirnya pun berkurang gitu aja. 3 kali banjir kan repot nih, tiap hari. Hari Rebo, Kamis kemarin. Jalan nggak bisa lewat orang kesian. Gitu. Ya sendirian ini kan rumah kita pribadi. Jadi kita kan jalan ini kan untuk umum, tapi gimana kalau kotor begitu beneran mau lewat. Warga Kebonpala dan Bidara Cina wilayah Jakarta Timur menagih janji Pemprov Jakarta terkait proyek normalisasi Kali Ciliwung segera dieksekusi. Sebab apabila belum dilakukan, dampak banjir di wilayah tersebut diungkapkan Ketua RT 13 RW 4 Kebonpala Sanusi akan terus terjadi. Sebab beberapa tahun sebelumnya kelanjutan mengenai proyek tersebut menurut Sanusi hanya sekedar masih wacana saja. Baik dari segi sosialisasi ataupun tindakan juga belum terlihat hingga kini. Sementara harapan serupa disampaikan Muhammad Wilada selaku warga Bidara Cina yang menilai normalisasi kali tersebut bisa menjadi cara untuk antisipasi banjir di wilayahnya. Selain itu, ia juga beranggapan alangkah lebih baik pinggiran kali yang terkesan kumuh tersebut digusur dengan dibersihkan. Diketahui sebelumnya Pemprov Jakarta bakal melakukan pembebasan lahan di bantaran Sungai Ciliwung. Hal tersebut dilakukan setelah proyek normalisasi Sungai Ciliwung tersebut tidak dilanjutkan oleh Anies. Kepala Unit Pelaksana Data dan Informasi Dinas SDA Jakarta, Rudito, menginformasikan lahan yang akan dilakukan pembebasan seluas 6,5 hektar, diantaranya adalah wilayah Kelurahan Cililitan, Rawajati, Cawang, dan Kampung Melayu. Untuk pembebasan lahan, Rudito menyampaikan bahwa Pemprov Jakarta menggelontorkan anggaran hingga 469 miliar. Setelah dilakukan pembebasan lahan, Rudito mengatakan akan dibangun tanggul atau sheet pile dengan panjang terase sungai 4,3 km. Ada perincian panjang tanggul tersebut adalah sebagai berikut. Kelurahan Kampung Melayu 1,3 km, Kelurahan Rawajati 1 km, Kelurahan Cawang 1,5 km, Kelurahan Cililitan 0,5 km. Setelah pembebasan lahan rampung, proyek normalisasi Ciliwung akan digarap oleh pemerintah pusat. Memang saat ini pekerjaan normalisasi Sungai Ciliwung terus dikebut dengan target penyelesaian akhir tahun ini. Proyek normalisasi ditambah beberapa bendungan hingga dry dam akan memberikan dampak berkurangnya debit air yang masuk ke wilayah Jakarta secara signifikan. Setelah terhenti cukup lama karena dibiarkan oleh gubernur sebelumnya, pekerjaan normalisasi Sungai Ciliwung kembali dilanjutkan dan dikebut hingga saat ini tinggal menyisakan pekerjaan sekitar 17 km. Beberapa kendala yang terjadi di lapangan antara lain terkait permasalahan pembebasan lahan di beberapa titik yang masih harus dikerjakan.
Presiden Jokowi, Menteri PUPR, dan Menteri ATR BPN telah meninjau langsung pekerjaan normalisasi di titik yang sudah dibebaskan, yaitu Rawajati. Menurut Jokowi, terkait pembebasan lahan untuk proyek ini akan dilanjutkan oleh Kementerian ATR BPN dan Pemprov Jakarta, sehingga titik-titik lokasi yang sudah dibebaskan bisa langsung dilanjutkan pembangunan konstruksinya oleh Kementerian PUPR. Proyek normalisasi Sungai Ciliwung juga merupakan bagian dari rencana induk sistem pengendalian banjir atau flood control Jakarta. Dari hulu hingga hilir, kegiatan normalisasi bertujuan untuk mengembalikan kondisi lebar Sungai Ciliwung seperti kondisi normalnya, yaitu 35 sampai 50 meter. Bukan hanya mengembalikan lebar sungai, lingkup pekerjaan normalisasi lainnya meliputi penguatan tebing, pembangunan tanggul, hingga pembangunan jalan inspeksi dengan lebar 6-8 meter di sepanjang sisi Sungai Ciliwung. Normalisasi akan meningkatkan kapasitas tampung air dari 200 meter kubik per detik menjadi 570 meter kubik per detik selain penataan kawasan di sekitar sungai. Semoga saja kawasan Bidara Cina dan juga Kebon Pala bisa segera dinormalisasi sehingga warga nggak akan makan janji manis seperti pemerintahan sebelumnya. Bagaimana menurut Anda?